Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukito Afif dengan NPM 211506107. Jadi pada video kali ini saya akan membahas untuk kepentingan konversi mata kuliah dengan dosen Insinyur Gigi Fordana. Lalu pada semester kemarin, yaitu semester 5, saya mengambil kegiatan studi independen dengan learning path yang saya ambil adalah cloud computing dan mitra studi independen saya adalah Bangkit Academy. Berikut ini adalah daftar mata kuliah yang saya ambil dengan dosen pengampu Pak Gigi, yaitu ada jaringan komputer lanjut 1, praktikum jaringan komputer, lalu keamanan sistem informasi, dan yang terakhir tata kelola teknologi informasi. Oke, pada jaringan komputer lanjut 1 ini membahas untuk implementasi pada jaringan komputer, lalu komunikasi data lanjut seperti routing statik dan dinamik, DNS, proxy, firewall, VPN, serta langkah-langkah dalam instalasi dan administrasi jaringan yang disusun berdasarkan skenario yang sesuai kebutuhan kerja bidang jaringan komputer. Kaitan dengan studi independen saya yaitu ada di dua modul ini, yaitu modul yang pertama Networking and Security in Google Cloud. Jadi ini dari Google Cloud Skill Boost. Ini membahas mengenai protokol komunikasi lalu manajemen lalu lintas yang terkaitan dengan VPN, lalu subnetting juga terdapat di modul ini. Selain itu, ini juga membahas untuk infrastruktur layanan mana yang paling tepat digunakan oleh sebuah organisasi. Jadi, saya sebagai cloud computing juga sangat menentukan untuk layanan infrastruktur serta menentukan kebutuhan dari setiap aplikasi yang ingin dibangun. Kemudian terdapat modul yang kedua yaitu The Bits and Bytes of Computer Networking. Ini dari Coursera. Terdapat 6 modul di modul ini, yaitu yang pertama Introduction to Networking. Jadi di sini kami dikenalkan apa itu untuk jaringan. Kemudian juga ada layer jaringan. Ini juga kami belajar di sini, lalu layanan jaringan dan bagaimana sebuah perangkat itu bisa dapat connect ke internet ataupun aplikasi yang sedang dibangun bisa connect ke internet. Lalu di sini juga kami mempelajari untuk troubleshooting jika jaringan tersebut atau layanan tersebut itu memiliki kendala dan kami diajarkan untuk mengatasinya sendiri. Mungkin itu saja untuk mata kuliah di KL1. Selanjutnya ada praktikum jaringan komputer. Praktikum jaringan komputer ini praktikum untuk langsung terlibat dalam konfigurasi, pengujian, dan pemecahan masalah yang terkait dengan jaringan komputer. Tujuan dari praktikum ini itu kita dapat menerapkan konsep-konsep dan membangun keterampilan praktis yang diperlukan dalam pengelolaan, pengaturan, dan pemeliharaan jaringan komputer. Nah, untuk kaitannya dengan studi independen saya ini yaitu mempelajari untuk konfigurasi layanan server seperti untuk subnetting dan IP address, lalu melakukan pengelolaan dan pemeliharaan server dalam bidang cloud computing. Yang ketiga, mempelajari konsep VPN, Direct Connect atau layanan jaringan lainnya untuk menghubungkan infrastruktur lokal dengan cloud, lalu mengelola sumber daya yang efisien untuk pengelolaan server database ataupun aplikasi. Jadi sebelum saya mengikuti kegiatan studi independen, saya juga mengikuti pelatihan dari Digitalen dengan mode pembelajarannya itu VSGA, yaitu Vocational School Graduate Academy. Pembelajaran yang saya ambil ini Junior Network Administrator. Jadi dalam pelatihan ini saya merancang jaringan, topologi jaringan, lalu menentukan spesifikasi perangkat jaringan, lalu merancang pengalamatan jaringan, mengkonfigurasi switch, lalu mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan, baik satu autonomous maupun
antar autonomous system. Selain itu, saya juga mengikuti kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Sertifikat Profesi atau BNSP. Di sini saya dinyatakan lulus dari kedua pihak tersebut, yaitu dengan kompetensi yang memiliki adalah network administrator muda. Jadi dalam sertifikat kompetensi ini saya diuji dengan langsung oleh pengujinya, yaitu untuk merancang pengalamatan jaringan, memasang jaringan nirkabel, mengkonfigurasi switch, lalu mengkonfigurasi routing. Mungkin ini ada dokumen tambahan untuk pertimbangan Bapak dalam menilai kompetensi untuk jaringan komputer saya. Sebelumnya terima kasih Pak. Selalu untuk mata kuliah keamanan sistem informasi. Jadi keamanan sistem informasi ini adalah aspek kritis yang harus dikelola oleh saya sebagai tim cloud computing, lalu mengintegrasi data dan aplikasi untuk disimpan dan diakses melalui internet dan memberikan perlindungan terhadap semua informasi, karena semua informasi itu adalah sangat penting bagi pengguna maupun dari pihak organisasi. Jadi untuk kaitan dengan studi independen saya, di sini ada dua pembelajaran dari Coursera, yaitu dengan judulnya System Administration and IT Infrastructure Service. Jadi dalam modul ini saya membahas untuk uh, infrastruktur jaringan yang cocok untuk digunakan dalam sebuah aplikasi, dan saya juga ini mengkonfigurasi untuk kebutuhan aplikasi tersebut, serta saya mempelajari bagaimana untuk mengrecovery data dan membackup jika itu tidak terjadi kesalahan ataupun datanya itu tiba-tiba kena virus. Kemudian modul yang kedua ini ada IT Security, Defense Against and the Digital Dark Arts. Jadi di sini saya memang mempelajari untuk mengamankan jaringan-jaringan yang saya buat ketika saya menyewa di sebuah layanan di Google Cloud, baik itu server maupun VM. Jadi saya di sini bertugas untuk memastikan keamanan setiap infrastruktur yang saya bangun. Kemudian ini ada keterkaitannya dengan aplikasi yang saya buat kemarin saat capstone project pada mengikuti kegiatan studi independen. Nah, jadi untuk keamanan yang saya buat di aplikasi ini, untuk authentication-nya saya menggunakan Firebase. Jadi tidak semua orang dapat mengakses ataupun pengguna lain, dan setiap email yang didaftarkan oleh pengguna itu memiliki kode atau UID yang unik dari setiap pengguna. Jadi ketika ada pengguna yang double pun dia bisa memilih untuk UID mana yang memang pada saat itu muncul saat didaftarkan. Seperti contoh di sini kan, di sini ada identifier. Identifier ini untuk alamat emailnya, dan user UID ini adalah kode uniknya untuk pengambilan ketika login. Kemudian saya juga manajemen hak akses ketika saya membangun aplikasi ini untuk layanan infrastrukturnya. Jadi dalam pembuatan aplikasi ini terdapat 7 orang, itu terdiri dari 2 cloud computing, 2 Android, serta 3 dari machine learning. Nah, jadi di sini saya manajemen hak akses mereka hanya untuk mengedit keperluan yang mereka butuhkan saja, tidak semuanya. Dan hanya 3 orang saja yang diberi hak akses, yaitu Muammar Mufid, Alvin Rehansa, dan saya sendiri, untuk mengkonfigurasi layanan-layanan yang dibutuhkan pada server.
untuk kebutuhan si aplikasi. Aplikasi yang saya buat ini namanya adalah Crop Optima. Oke, selanjutnya ini ada yang terakhir yaitu mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Jadi Tata Kelola Teknologi Informasi ini didefinisikan sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk memastikan penggunaan IT berjalan dengan efektif dan efisien. Jadi tujuan perusahaan ini bisa dicapai sesuai rencana dan menyediakan struktur yang dapat menyelaraskan strategi IT dan bisnisnya. Nah, jadi hubungan tata kelola teknologi informasi dengan bidang saya yaitu cloud computing ini ada 4, yaitu untuk strategi bisnis, keputusan investasi TI, lalu manajemen sumber daya, integrasi dan pengolahan proyek. Nah, jadi untuk kaitan dengan studi independen saya, jadi kegiatan saya ini kan ada capstone project. Nah, capstone project ini saya buat dengan nama Crop Optima. Capstone Project ini berkaitan di bidang pertanian. Ini ada untuk project scope-nya dan hasil akhirnya. Jadi untuk project scope yaitu saya bersama tim membangun mesin learning untuk merekomendasikan tanaman pertanian kepada petani. Lalu penentuan tanaman yang direkomendasikan berdasarkan parameter curah hujan, kelembapan tanah dan suhu wilayah. Dan batasan yang terakhir adalah aplikasi ini memang belum bisa mencakup seluruh wilayah di Indonesia karena keterbatasan waktu dan sumber dataset. Dan untuk hasil akhir ini saya harap aplikasi dapat membantu meningkatkan hasil panen dan mengurangi kerugian bagi petani. Lalu petani dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti pupuk dan air. Nah, jadi ketika saya capstone project itu dilayaknya saya harus membangun sebuah startup dengan aplikasi yang saya buat tadi yaitu Crop Optima. Jadi di sini saya juga memiliki business value ini dan sangat berkaitan untuk tata kelola teknologi informasi yang tadi yaitu strategi bisnis. Di sini saya juga udah menyiapkan untuk kebutuhan bisnis saya ketika aplikasi saya ini didanai sebesar 140 juta atau 10.000 dolar. Nah, jadi di sini saya udah menyiapkan budget plan untuk kebutuhan aplikasi saya. Jadi di sini adalah budget plan saya terdiri dari 7 pengeluaran. Untuk infrastruktur sendiri itu kami menyiapkan 22 juta untuk seperti penyewaan VM maupun untuk penyewaan pendeployan untuk mesin learningnya, untuk API-nya. Nah, selanjutnya ini untuk profit projection per year atau ini adalah perkiraan profit per tahun aplikasi saya yang saya buat. Untuk pendapatan ini terdapat dari 3 pendapatan yaitu investor, partnership dan periklanan. Kemudian untuk pengeluaran ini dari 6 pihak. Perkiraan profit yang kami dapatkan itu ya ada sebesar 62 juta. Jadi kalau menurut saya ini udah sangat berkaitan dengan tata kelola teknologi informasi karena saya juga belajar untuk uh, mencapai sebuah perusahaan yang memiliki efisiensi dan menjaga kontrol dan keamanan saat aplikasi itu berjalan. Dan kabar baiknya aplikasi yang saya buat ini termasuk top 50 dari 630 aplikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk berkaitan dengan konversi mata kuliah dari jaringan komputer lanjut 1, praktikum jaringan komputer, lalu keamanan sistem informasi dan tata kelola teknologi informasi. Jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan kalimat saya mohon maaf, dan jika ada yang ingin Bapak tanyakan Bapak bisa email saya ke mukito72@gmail.com. Saya ucapkan terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.